kalau sampai di apa nah kemudian tim kerja pemilihan dibagi di antara para anggota. Nah, di kelompok itu akan ada beberapa anggota yang akan jadi PIC gitu ya. Nah, misi kalau kelompok itu lebih umum, kalau dia lebih spesifik ya. Kemudian yang ketiga ini efektivitas diukur secara nggak langsung karena ini kumpulan dari kinerja semua anggota ya kan. Nah, kalau dari tim ini langsung bisa kelihatan. Per tim ini akan bisa tahu kinerjanya sejauh mana itu sudah bisa diukur. Kalau ini kan kompilasi ya. Kemudian tanggung jawab individual jelas kalau di kelompok. Kalau ini tanggung jawab tim gitu ya. Jadi sesuai dengan jabatannya aja. Kalau ini tanggung jawab tim. Prestasi individu dikenali dan dihargai kalau di kelompok kerja. Kalau ini ya penghargaannya untuk tim gitu. Karena kerjanya kerja tim. Pertemuan secara efisien berlangsung dalam periode yang singkat. Nah, kalau di tim itu lebih kecil ya diskusinya, jadi langsung mengarah pada problem solving masalah yang dihadapi pada masing-masing tim. Kemudian kalau di kelompok itu para anggota berdiskusi dan pertemuan, memutuskan dan melaksanakan. Kalau di sini di tim itu langsung ada lebih kelihatan kerjasama nyata dengan peran masing-masing anggota dalam tim itu gitu ya. Nah, ada yang menarik di sini itu apa? Yang menarik, jadi silakan dibaca ya. Jadi ada yang menarik. Bagaimana sih kelompok yang efektif itu? Kelompok efektif itu jika punya tujuan jelas ya, yang itu juga implementasi dijalankan. Nah, kemudian saling tergantung, memiliki saling ketergantungan positif dan punya komitmen yang tinggi dari setiap anggota. Jadi interaksinya sangat kuat ya, bekerja secara kohesif. Kemudian ada komunikasinya itu dua arah, tidak satu arah aja ya. Kalau mau efektif, kalau satu arah itu berarti otoriter ya. Nah, kalau dua arah ini juga menghargai komunikasi bottom up. Kepemimpinan dan keikutsertaan merata. Jadi ini ibaratnya tadi bukan kepemimpinan yang otoriter, tapi ya bukan berarti dia tidak melulu otoriter terus atau lebih menggunakan gaya kepemimpinan lain, tapi lebih fleksibel aja, lebih mengikut sertakan peran dari anggota kelompok itu. Kemudian metode pengambilan keputusannya itu dengan waktu. Kalau bisa musyawarah, kalau deadlock berarti suara terbanyak. Anggota menghadapi konflik dengan cara melakukan negosiasi ya, atau ada jalan tengah gitu ya untuk memecahkan konflik. Nah, ini biasanya ada yang bertindak sebagai penengah dalam mengatasi konflik. Tidak bisa juga pimpinan atau yang yang berkaitan dengan konflik itu yang akan menjadi negosiator atau penengahnya gitu. Kemudian di kelompok itu, nah ini kemarin kita kan bicara pengambilan keputusan itu di tataran individu ya kan. Ini ada wawasan pengambilan keputusan itu di tingkat kelompok seperti apa gitu ya. Nah, kalau di tingkat kelompok itu
pertimbangan keputusan itu ada bisa decision by authority without group discussion. Jadi pemimpin itu mengambil keputusan tanpa minta pendapat dari anggotanya. Ini boleh. Mungkin ada sikon tertentu yang mengharuskan dia segera mengambil keputusan. Dan mungkin juga informasi yang didapat sudah valid, sudah lengkap, kemudian juga persepsinya juga sudah benar, sehingga pengambilan keputusannya itu tepat begitu. Kemudian decision by expert, ini pengambilan keputusan itu serahkan pada ahli, pada orang yang ahli di bidangnya, yang mungkin misalnya kayak untuk keperluan sumber daya manusia, berarti yang mengambil keputusan itu banyak kan juga dari PIC atau bidang kepegawaian tadi. Decision by averaging individual opinion, nah ini berdasarkan pendapat anggota kelompok. Nah ini bisa jadi dari musyawarah atau juga kalau deadlock yang saya sampaikan tadi, suara terbanyak. Decision by authority after group discussion, nah ini seperti juga tadi musyawarah ya. Decision by majority vote ini tadi pengambilan keputusan dengan suara terbanyak gitu. Jadi ada banyak macam cara untuk mengambil keputusan di tataran kelompok gitu ya. Oke. Kalau ada kekuatan dan kelemahannya, silakan baca di situ ya. Artinya kalau kelebihannya itu memang mungkin bisa lebih mengerti, keputusan dibuat itu berdasarkan masukan ya kan, artinya sesuai dengan kebutuhan juga ya kan. Beberapa alternatif keputusan itu juga bisa didiskusikan dengan baik gitu ya. Nah, cuma memang kelemahannya itu di sini butuh waktu yang lebih lama untuk memecahkan satu masalah gitu ya. Karena harus banyak diskusi, banyak musyawarah gitu. Ya. Oke, itu yang penjelasan sedikit dari perilaku kelompok ya dan tim kerja. Nah, sekarang silakan kelompok 3 dari kelas E dan F ya untuk menyampaikan komentar atau pernyataannya ya. Jadi misalnya mau menyampaikan kelompok yang gagal atau kelompok yang efektif dalam realita, berikan contohnya dalam hal apa misalnya. Silakan kelompok 3 kelas E dan F. Baik Bu, izin membacakan diskusi kita dari kelompok 3 kelas E. Pertama-tama, definisi kelompok itu merupakan perkumpulan dari 2 individu atau lebih yang saling berinteraksi, di mana dalam interaksi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai. Belum dikatakan kelompok jika tidak ada interaksi antara individu satu dengan yang lain, dan juga tidak ada tujuan dari 2 individu atau lebih. Adapun hal yang menjadi penentu dari proses kelompok dipengaruhi oleh beberapa karakteristik dari kelompok, yaitu besaran kelompok, diferensial status, kohesivitas, keragaman keanggotaan, dan kematangan emosional. Lalu tim hampir sama dengan kelompok tetapi lebih kecil. Tim bisa dibentuk dalam suatu kelompok atau bisa kelompok terdiri dari beberapa tim, karena tim lebih cenderung kecil daripada kelompok. Perbedaannya juga kelompok memiliki tujuan yang lebih umum dan sementara tim lebih spesifik. Selanjutnya,
Contoh studi kasus dibacakan oleh rekan saya. Silakan mana temannya. Ibu izin melanjutkan untuk studi kasusnya, yaitu contohnya dalam sebuah perusahaan dapat tim yang dibentuk untuk mengembangkan suatu aplikasi baru. Meskipun terdiri dari anggota yang memiliki keahlian yang mumpuni, setiap anggota pasti cenderung mengambil keputusan secara individual tanpa berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Mereka lebih fokus pada tugas pribadi dan seringkali mengabaikan masukan dari anggota lain. Problem solvingnya adalah mengadakan workshop untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi serta membuat visi dan misi tim yang jelas agar setiap anggota merasa terlibat dalam keputusan dan menghargai pencapaian kelompok daripada individu untuk mendorong kerjasama. Dengan menerapkan ini, diharapkan perilaku individualis dalam kelompok dapat diminimalisir sehingga meningkatkan efektivitas dan harmonisasi dalam tim. Sudah cukup itu? Ada tambahan? Sudah, Ibu. Silakan. Ayo. Izin menyampaikan, Bu, untuk kelas F, kelompok 3. Kenanya maaf. Kalau dari kelompok 3, kami ini mengambil dari sebuah organisasi, Bu. Biasanya kalau di organisasi itu ada anggota yang sering mengalami kesulitan dalam beradaptasi, yang akhirnya nanti itu bakalan terjadi konflik karena perbedaan pendapat, lalu juga tugas yang nggak terbagi rata antara beberapa anggota. Untuk solusinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk solusinya, Ini masih kelas F ya? Oke. iya Ibu, kelas F. Ya, ayo lanjut. Ya, baik, untuk solusinya, kami mengambil solusi melalui tahap pengembangan kelompok menurut Robbins and Judge. Yang pertama ada forming, yaitu pembentukan, yaitu diadakan acara kumpul pengurus untuk memperkenalkan dan mengakrabkan diri antar anggota. Lalu yang kedua ada storming atau konflik, berikan sesi diskusi terbuka untuk mengatasi konflik dan memperjelas peran. Terus yang ketiga itu ada norming,
yaitu penyusunan norma buat kesepakatan bersama tentang tujuan dan cara kerja dengan menetapkan peran yang jelas. Lalu yang keempat ada performing, yaitu pelaksanaan. Di tahap ini tuh memastikan setiap anggota bekerja sesuai perannya. Terus yang kelima ada adjourning atau penyelesaian. Jadi setelah keempat tahap tadi udah dilakukan, maka untuk kedepannya tetap diadakan acara evaluasi untuk lebih memperbaiki hubungan dan peran semua anggota dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi. Sekian dari kelas F. Ya, bagus. Memang realitanya itu dalam sebuah organisasi itu ada tim atau individu yang tidak mampu bekerja, ya kan? Nah, itu sangat mengganggu produktivitas dan kinerja organisasi, ya kan? Makanya kenapa kalau setelah dapat mata kuliah ini itu, nanti kalau suatu saat nanti kamu menjadi bagian dari anggota kelompok di tingkat rumah tangga, masyarakat, lingkungan kerja, ya jadilah anggota yang tidak menyulitkan anggota lain juga organisasi atau kelompokmu, ya. Jadi itu tadi yang kita pelajari, bagaimana kita berperan secara tanggung jawab dan penuh komitmen, ya, pada peran kita di organisasi, ya kan. Kemudian jika mungkin kerja belum maksimal, perlu komunikasi, perlu kerjasama. Mungkin kalau memang perlu belajar, jadi kita harus menjalani belajar itu, ya kan, supaya kita bisa belajar hal baru, bisa menjalankan tugas itu dengan baik gitu, ya. Pokoknya intinya kalau mata kuliah ini tuh membentuk soft skill tiap-tiap orang itu supaya bisa merubah dirinya lebih baik, terutama bagaimana berperilaku yang baik di kelompok gitu. Nah, sekarang misalnya kalau misalnya masih punya perilaku yang negatif, mungkin punya egoisme yang tinggi, ya kan, mentingkan diri sendiri misalnya, ya. Nah, itu harus mulai dikurangi, lebih banyak berempati misalnya, seperti itu. Jadi ini lebih banyak soft skill gitu yang nantinya sangat diperlukan saat bekerja. Kemudian untuk kepentingan keperluan skill yang dibutuhkan pada era saat ini, misalnya problem solving, ya, berarti sebagai anggota organisasi juga harus bisa bertindak proaktif, ya kan, bersikap kritis, ya kan, kemudian dalam ikut memecahkan masalah, ya, mengajukan alternatif untuk mengambil keputusan dalam upaya pemecahan masalah. Nah, itu, ya. Ya, kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan terkait dengan itu kelompok? Ada lagi mungkin yang mau menambahi?
Oke, jadi kalau dalam sebuah kelompok ya, memang ketika kita setiap hari berinteraksi ya kan, itu mungkin pasti akan menimbulkan pasti akan menemui satu masalah ya kan. Ada juga situasi yang ya bermacam-macam individu tadi ya. Mungkin ada individu yang aku cukup mengerjakan tugasku aja sesuai dengan tupoksi ya kan, nggak peduli dengan pekerjaan lain misalnya. Nah itu juga ada baiknya ada buruknya sih. Mungkin kalau misalnya berempati itu artinya dia punya sense of belonging yang tinggi pada organisasi itu ya, dia punya rasa kepedulian gitu ya. Kemudian dia punya persepsi yang mungkin lebih dari teman-teman yang lainnya terkait dengan perannya gitu. Nah, ada juga yang merasa kalau terlalu peduli kita akan kelebihan beban kerja gitu ya. Nah itu minimal itu memang dia menyelesaikan tanggung jawab tupoksinya, minimal itu ya. Jika dia bisa berempati, yaitu nilai lebih lah, itu nilai lebih. Yang pasti ya tetap memperhatikan beban kerja tadi. Nah, itu loh. Kan mana tadi? Memberi 3. Ya, jadi kita bisa juga yang mungkin bisa melihat mungkin sebagai warga negara ya, kita bisa melihat warga negara itu di Indonesia itu kan banyak macamnya, ada yang peduli, ada yang nggak peduli, ada yang cuek gitu ya. Apa yang terjadi di pemerintah misalnya ya, kita juga bisa melihat berbagai macam karakter yang berinteraksi di sana ya kan. Bagaimana kita setidaknya bisa menilai sebaiknya perilaku yang dikembangkan dalam sebuah kelompok itu seperti apa. Nah, di kelompok itu mungkin memang seharusnya bisa berjalan ya semacam hukum atau norma. Nah, norma yang ada di kelompok itu sebaiknya ya memang berjalan gitu ya. Ya, jadi itu tadi saya tadi ya. Saat berkelompok emang mungkin juga menemui orang-orang yang berkepribadian berperilaku nggak sesuai dengan harapan kita ya kan. Nah itu bagaimana ya, kalau bisa ya memang diingatkan dan kita punya aturan main, sistem atau peraturan yang dijalankan, maka ada reward dan punishment. Rewardnya berupa penghargaan, insentif ya kan, punishmentnya ya dia nggak dapat reward itu ya kan, nggak dapat insentif itu misalnya. Itu salah satu sanksi yang diberikan supaya anggota organisasi itu bisa bekerja secara efektif. Itu ya. Oke. Lanjut sekarang yang komunikasi itu ini agak kita cepatkan aja. Silakan kelompok kelas GH, kelompok 3 GH. Tolong dijelaskan terkait ke komunikasi yang efektif ya. Di kelompok itu seperti apa? Ya. Oke, silakan. Dan berikan contohnya. Silakan. Izin menyampaikan kelompok 3 dari kelas G. Untuk pengertian dari komunikasi sendiri adalah proses penyampaian informasi, gagasan, dan perasaan antar individu atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
Untuk contoh studi kasusnya, salah satu anggota tim kerja ada yang dari luar daerah mengalami kesulitan dalam berkomunikasi karena adanya perbedaan bahasa dan gaya komunikasi. Nah, dari ini dapat menyebabkan miskomunikasi antar anggota tim kerja karena kurangnya komunikasi yang efektif. Maka dari itu diperlukan komunikasi yang efektif agar tidak terjadi miskomunikasi. Tambahan silakan. Lanjut tambahannya. Mas Rian dari kelas G. Contoh kasusnya apa, Mas? Atau kelompok 3 dari kelas H, silakan menambahkan atau anggota kelompok lainnya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 kelas H ingin menjelaskan tentang komunikasi efektif dalam kelompok. Komunikasi efektif dalam kelompok adalah proses di mana anggota kelompok saling bertukar informasi dengan cara yang jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Tujuan utama dari komunikasi efektif adalah memastikan bahwa pesan diterima dan dipahami sesuai dengan maksud pengirimnya, sehingga kelompok dapat bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan bersama. Ciri komunikasi yang efektif dalam kelompok salah satunya yaitu diantaranya kejelasan pesan, yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, 3 mendapatkan feedback yang konstruktif, 4 transparansi dan keterbukaan, yang kelima pengelolaan konflik, yang 6 penggunaan teknologi yang tepat, penyelarasan tujuan dan empati. Contoh studi kasusnya yaitu dalam rapat Contoh studi kasusnya yaitu di lingkungan sekitar tim proyek perusahaan yang tidak efektif dalam sebuah perusahaan. Tim proyek seringkali dibentuk untuk menangani tugas tertentu. Namun ada kalanya tim tersebut tidak bekerja dengan efektif. Misalnya tim pemasaran yang diberi tanggung jawab meluncurkan kampanye baru mengalami kesulitan bekerja karena beberapa anggota tidak mengenal peran masing-masing. Sebagian besar anggota merasa kurang dihargai dan tidak ada tujuan yang jelas. Terus Nah, untuk komunikasi dan contoh permasalahan serta penyelesaiannya yaitu menggunakan mediasi untuk mendengarkan semua pihak dan mencari solusinya bersama. Yang kedua, mengadakan forum diskusi untuk mendorong keterlibatan seluruh anggota jika kurangnya partisipasi. Dan jika ada ketidakpuasan terhadap keputusan, melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang disetujui semua pihak. Nah, untuk menjalin komunikasi tersebut tidak harus dilakukan secara langsung atau selalu dengan tatap muka. Di zaman sekarang dengan perkembangan zaman dan media komunikasi lainnya dapat dilakukan secara online, dapat dilakukan dengan via email, Zoom, dan Google Meet seperti lainnya untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan keputusan dan memperlancar komunikasi dalam kelompok. Oke. Ya, Mbak Al-Azia ini kelas G apa H?
Kelas H, Bu. Rasa. Oke, jadi secara singkat itu letak apa kesalahan komunikasinya di mana? Letak komunikasi yang kurang efektifnya di mana? Mungkin waktu pengambilan keputusan atau dalam pengambilan keputusan atau rapat itu ada kurangnya partisipasi dalam forum, atau setelah mendapatkan keputusan ada yang anggota atau mungkin pengurusnya yang tidak puas dari hasil rapat tersebut, maka dilakukan komunikasi selanjutnya atau rapat selanjutnya yang tidak selalu dengan harus tatap muka lagi, harus ketemu langsung lagi, tapi bisa dilakukan dengan via online Zoom untuk kepuasan serta kelancaran dari tujuan bersama. Oke. Ya. Jadi kalau dari kita lengkapi lagi analisisnya bagaimana cara berkomunikasi yang baik dalam organisasi, ya bisa dilihat dari sini. Kalau yang atas bisa dibaca sendiri ya. Kita langsung aja ke ini. Bisa dibaca sendiri. Nah, kenapa orang itu sering salah komunikasi yang menjadikan komunikasi itu menjadi nggak efektif? Ya, terkait dengan proses penyaringan ini. Ya, karena pada saat si penerima pesan dari si pengirim, ya itu kadang sampai di penerima itu bisa jadi sudah berbeda informasi yang disampaikan, ya. Kayak misalnya ini yang disampaikan, misalnya di situ dijelaskan kayak manajer itu sebagai pimpinan kadang itu kan nggak suka kelihatan bobroknya, ya. Jadi suka banyak pimpinan tuh atau manajer tuh melaporkan keadaan yang nggak sebenarnya, suka menutupi. Jadi kalau bisa itu biar atasan senang tuh menunjukkan laporan yang baik-baik begitu, ya. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi semacam gunung yang siap meletus kapanpun, ya, karena itu tadi membangun komunikasi yang itu sampai jam berapa? tidak jujur, ya, artinya semua sudah sesuai dengan target dan seterusnya. Kalau memang nggak dicek pimpinannya, itu bisa jadi bumerang. Makanya dalam komunikasi itu kita harus juga merecek sumber komunikasi itu dan kita semacam kejam telu mau lu tadi kalau memang yang dilakukan adalah kinerja. Nah, kalau itu nggak susah, berarti ada yang salah dari informasi yang diberikan. Itu bahayanya kalau keputusan salah, misalnya karena timmu ini bagus kita kasih hadiah kenaikan gajinya, keputusan salah padahal dia tidak berperan, ya, nanti malah merugikan organisasi. Jadi bisa juga informasi itu dimanipulasi, ya, oleh pengirim. Nah, nampaknya di organisasi juga banyak yang seperti itu, dilaporkan yang baik-baik saja. Makanya perlu hati-hati dari sumber informasi. Kemudian persepsi selektif, menerima pesan, mendengar, ya kan, melihat dan mendengar atas dasar keperluan motivasi dan kondisi tidak sama dengan yang didengarkan oleh orang lain. Tapi dia itu Sidoarjo. Nah, ini persepsi yang kita bahas tuh persepsi bisa berbeda, ya.
harus sesuai dengan Kalau kamu di tempatnya Yuan nyala, kalau di pesan sini enggak keras. informasi yang didapat. Kalau hanya menerka Santai aja sih. tidak berdasarkan apa ini data yang akurat atau valid, itu hanya berupa dugaan, ya kan. Nah, persepsi itu jangan dibangun dari dugaan yang nggak jelas, ya kan, tapi dibangun dari informasi yang jelas. Perasaan penerima, nah, ketika menerima pesan informasi juga perlu dilihat timingnya, ya kan. Kalau itu kira-kira Kok batuk ya betul? Membicarakan informasi yang jelek, ya kan, berarti butuh timing waktu yang tepat untuk menyampaikannya, Sepeda. sehingga ini bisa ditanggapi dengan baik gitu. Bahasa pilihan kata ya untuk membahasakan sebuah informasi dan komunikasi itu perlu dibangun, ya. Makanya kenapa komunikasi itu merupakan soft skill, ya. Keterampilan soft skill yang perlu dikuasai ketika dia bisa berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain maupun di organisasi. Nah, ada hambatan-hambatan komunikasi itu, ada hambatan pribadi, antar pribadi, organisasional, dan hambatan teknologi. Nah, kalau pribadi itu kebanyakan kalau ada persepsi yang berbeda tadi, persepsi selektif namanya, kemudian perbedaan individu dalam keterampilan dan komunikasi, jelas akan mempengaruhi hambatan komunikasi, ya. Aku ini mau bengi ditakoki. Karena awakmu. Nah, ikut ya ngomong. bisa jadi hasil komunikasi itu melahirkan perilaku yang berbeda kalau persepsinya sama. Kemudian ini juga perbedaan individu dalam keterampilan dan berkomunikasi. Nah, ini ya, komunikasi bagaimana dia bisa menangkap pesan dan kemudian mendistribusikan pesan, ya, sampai sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Hambatan antara pribadi, kalau sudah ada di kelompok, suasana di kelompok itu seperti apa, kepercayaan penerima kredibilitas semua informasi, kepercayaan penerima dan kesamaan penyelidik dan benar. Jadi ini kira-kira supaya tidak salah mengambil keputusan, maka perlu yang input itu, makanya ada pembisi misalnya bagi orang yang dipercaya. Yang dipercaya. Hambatan maksudnya ada status, relasi ukuran kelompok, wilayah dalam organisasi. Ini juga komunikasi. Kalau dia organisasinya itu di tingkat lokal, jelas akan kesulitan, tidak seperti yang di organisasi yang tatarannya nasional yang mungkin lebih mudah untuk bergaul gitu, atau berinteraksi. Hambatan teknologi, bahasa, pengertian, jadi kalau sudah komunikasi kendala bahasa, ya kan, kemudian bisa mispersepsi, ya kan, juga istilah-istilah non verbal ini yang kadang bisa menjadi salah paham. Jangan sampai putus. Kalian berdua, kalian semua sahabatan mulai tahun kemarin nggak sih? Mending diperbaikin lagi. Sekarang sudah banyak ya melalui digitalisasi informasi, maka semua sekarang memang harus membiasakan dengan itu aktivitinya. Si Vivit lo. Nah, Iya, Vivit nge-WA. komunikasi efektif seperti apa? Nah, jadi disebutkan karo Erza. Ya iyalah ya. Memiliki keterampilan mendengar aktif, mendengar dengan penuh perhatian, minat, penerima, saling mengambil tanggung jawab dan menyelesaikan sesuatu. Maka ditunjukkan dengan gestur tubuh atau Gak boleh sih. Iya. Terus ekspresi wajah tepat, ya, kalau senangnya senang, atau senyum. Dengerin aja ya.
kalau nggak tidak Di WA ya. suka ya harus WA-nya kan si dengan Vivi kan cuman kayak garis gini wajah doang. gestur Kalau yang menurutku itu tegas. sebagai permintaan Hindari maaf, tindakan bukan ya. destruktif, Kalau si berusaha Lisa ngomongnya menyimak, kayak gitu menurutku menghindari bukan memotong minta maaf, pembicaraan tapi dan hindari Anjir. bicara terlalu enggak, si banyak. Vivi itu bilang Hal ini cuman terkesan begini, akan kenapa kok kamu mendominasi. menjauh sama kelompoknya kita? Ucapan umpan Cuman kayak gitu balik doang. bisa positif atau Mungkin negatif. Supaya bisa Sopian, memberikan Sopian. umpan balik yang tepat, ya kalau baik itu untuk Ya penghargaan. kayak gitu toh. Kalau Iya soalnya. Aku lo di WA gini negatif itu bersifat kritikan, secara Manusia nggak gini Nat, menentukan. coba kamu jelas no ke mereka. memuaskan. Nah, Aku dikira di domba kalau Sa. terkait Adi dengan umpan domba, balik cuman ini kalau semisal niatnya fokus pada kepingin perilaku baik kan, khusus, menjaga umpan semisal balik, niatnya kepingin ada tujuan, tepat baik waktu, bukan menjadikan mengadu domba ya. pemahaman. Aku ya sebenarnya Nah, takutnya jadi aku ini Iya, ya, aku adu ketika domba. berkomunikasi, Aku wedi itu wedi perlu memberikan salah. umpan balik, umpan balik yang walaupun ada dua macam umpan balik positif dan negatif ya, tapi setidaknya memang kita sudah punya persepsi supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, maka cara berkomunikasi kita harus kita Lebih baik jaga. yang disimpan Orang gitu tuh kan lah. cenderung Oh, ya wes, ya wes. suka dipuji ya kan, Takut maka ya takut sudah kalau bertemu Tapi dengan sing salah orang, ki saja jenis sing di sih aku. ya Kalau apa saya salah sih nggak jadi caranya salah, berkomunikasi saya nggak bisa. secara Memang mereka ini harusnya ketemu sesuai dengan ya kebutuhan. kan, memang harusnya Selain dari dari maka aku juga sih, kepekaan aku orang sendiri diajak loh ya, bicara, aku sendiri meskipun aku memilih saat yang tepat, gitu. memilih media komunikasi yang tepat, memilih Di simbol yang balik itu tuh bikin grup sendiri. belum tentu kalau kita milih Tentang aku. daring itu selalu bisa Aku pun ya lek sebagai apa, seseorang bagus ya, kan sebelumnya deket apa juga ada akhirnya ya Menjauh gak ya. enak gitu loh Bu. Ya menjauh gitu ya gak enak gitu loh, bakalan canggung apalagi dia udah tahu gitu loh. bentar kita tadi saya Dibilang mana ya. salah itu ya salah kedua pihak sih, nggak ada Saya kita orang ini lagi ya. Dia nge-WA aku mau. Ah, Gimana? Si umpan Safa balik, umpan bilang balik apa? ini Gak bisa tahu balas ya. positif atau negatif. Tak bilang Positif apa kalau mek lebih pada anaknya penghargaan, itu. kalau negatif ini Balas ya. eh, Iya wes Safa lo anaknya kanan kiri oke. atas prestasi yang tidak memuaskan ya. Biasanya disertai dengan gestur yang tidak suka. Lisa Nah, untuk umpan balik ini fokus pada perilaku khusus, menjaga umpan pada tujuan tepat waktu, kemudian juga meyakinkan pemahaman bahwa di situ ada diskriminasi jika ada penghargaan, itu agak kemudian kepekaan orang diajak bicara, memilih saat yang tepat, memilih media yang tepat. Media ini tadi apakah daring atau luring misalnya, atau media jelaskan komunikasi ulang nah. Sebenarnya. apa masa atau media yang lain gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian komunikasi kesenaman sudah pasti Diam ya. di komunikasi muncul ide dan penting transmisi minimal akan jadi pada lagi pemahaman. Jadi ketika kita bicara dua arah itu apa ada proses untuk mencerna Nanti ya kan? adu domba. Itu. Oke Ya nggak menjadi ya ya untuk apa tadi komunikasi yang baik ya, lebih dari itu ya, lebih dari itu cara berkomunikasi dalam bekerja, dalam berkelompok memang yang pertama harus santun ya kan. Santun itu sudah membawa bahasa gestur, juga bahasa apa ya, bahasa untuk iyalah seharusnya kan dia gestur yang sopan ya kan, dengan pilihan kata yang bagus ya.